warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching kita hari ini ya, Bu ya? Insya Allah siap. Nah, hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Siap, Ibu. Nah, untuk di kegiatan praobservasi ini saya akan bertanya kepada Ibu mengenai kesiapan Ibu tentang mengajar hari ini ya, Bu. Iya, siap. Baik, Bu. Untuk yang pertama, Bu Widya, bolehkah tahu tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Widya sampaikan pada pagi hari ini, Bu? Ya, untuk hari ini rencananya saya akan mengajar materinya naratif teks. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi jenis-jenis naratif teks. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik bisa mengidentifikasi social function atau fungsi sosial dari teks naratif. Kemudian yang ketiga, peserta didik bisa mengidentifikasi struktur teks naratif. Oke. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai pada pagi hari ini apa ya, Bu? Ya, karena ini teks untuk cerita ya, jadi saya ingin mengembangkan anak-anak mereka bisa bercerita. Baik secara lisan ataupun tertulis, kemudian mereka bisa berbicara ya, percaya diri dalam nanti berbicara, kemudian mereka bisa menyimak maupun mendengarkan, nanti ada video juga ya. Kemudian saya ingin di sini siswa lebih aktif nanti dalam pembelajaran. Nah, nanti ada diskusi juga seperti itu. Wah, sepertinya menarik ya, Bu ya. Nah, kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, untuk strategi pembelajaran hari ini saya sudah menyiapkan nanti kayak presentasinya saya menggunakan Canva, Ibu. Nah, di situ nanti saya ingin menyampaikan materinya secara berdiferensiasi. Jadi nanti ada yang pertama video kayak teks naratif, kemudian selanjutnya ada teksnya. Jadi di situ saya juga ingin tahu apakah anak itu lebih mudah menangkap pembelajaran itu teks naratifnya dalam bentuk video atau dalam bentuk teks. Kemudian nanti untuk kegiatan penilaiannya itu ada diskusi juga, Ibu. Di situ nanti anak dibagi secara heterogen ya, di situ kemudian diskusi, mereka juga nanti akan memaparkan hasil diskusinya, sehingga di sini saya ingin anak punya skill komunikasinya lebih baik seperti itu. Nah, untuk kegiatan individunya nanti formatifnya itu penilaian assessmentnya itu nanti saya menggunakan kuisis. Jadi anak-anak memang sudah saya infokan hari ini membawa HP masing-masing seperti itu, Bu. Menarik sekali, Bu. Saya jadi tidak sabar untuk mengikuti pembelajaran bersama Ibu ya, Bu. Semoga menyenangkan anak-anak, Ibu. Amin. Baik, Bu, terima kasih untuk kegiatan praobservasi kita pagi ini. Kita siap-siap untuk melakukan kegiatan observasi ya, Bu ya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mari kita ke kelas ya, Bu. Saya ikut dengan Ibu, ya. Boleh, Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, my lovely children. Good morning, ma'am. How are you today? Fine, thank you, and you? That's so bad, thank you so much. Okay, my lovely children. Before we start our learning today, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Rangga, lead your friends to pray together. Silakan dipimpin berdoa dulu temannya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa belajar. Doa selesai. Okay, thank you Rangga. Okay, let me call your name first ya. Saya absen dulu ya. Sudah saya panggil yang tidak masuk. Who was absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Baby. Why? Sick. Sakit. Sudah berapa hari? 2. Hari. Oh ya. Sudah kasih buka baby ya. Okay, my lovely student, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini ya. Yang kalian lihat, hari ini kita akan belajar tentang ada yang tahu apa itu? Naratif teks.
teksnya. Kalian sudah bawa HP ya masing-masing ya. Nanti untuk tugas itu kita laksanakan biasa di kuisis ya, nanti akan saya pandu di depan, kemudian nanti untuk refleksi juga ada nanti dengan Padlet. Nah, nanti setelah kuisis, sebelum kuisis kalian akan diskusi secara berkelompok. Nah, apa yang akan kalian diskusikan nanti akan kita lihat bersama-sama ya. Oke, kita mulai dulu. Nah, kita lihat video dulu ya hari ini ya. Kita lihat videonya. Remains Cinder, she stepmother and her two sisters. What is she made? She earnest. As soon as her stepsisters left, Cinderella let her heart down. Oke ya, tadi video memang tadi sedikit terhambat sinyal ya, sedang hujan, sekarang baru sinyalnya agak sedikit ya. Nah, sekarang kita lihat teks ya. Nah, kalau tadi kalian menonton videonya, sekarang silakan semuanya dibaca teksnya tentang Cinderella. Tapi saya mau tanya sesuatu setelah ini. Oke ya, kita lanjutkan. Tadi kalian sudah menonton video. Jadi videonya kan? Nah, sekarang kalian baca teksnya. Kalau mungkin kalian tadi belum paham, siapa tahu nanti dari membaca teksnya kalian jadi lebih paham tentang cerita Cinderella. Silakan dibaca dulu. 5 menit cukup ya, nggak sampai loh. Silakan. Boleh kelas, boleh dalam hati bacanya. Seperti biasa, silakan kita. Finish, sudah selesai dibaca. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, dari menonton video sama membaca teks, kalian lebih paham mana? Nonton video atau baca teksnya? Yang lebih paham nonton video, raise your hand please. Wow. Yang lebih paham membaca teksnya, raise your hand please. Cuma satu ya, berarti di sini kalian lebih suka nonton video ya. Kenapa tidak suka membaca teksnya? Bingung? Nggak mudah. Oh, nggak mudah ya. Kita lihat ya. Nah, sekarang, ini ada there are 4 questions ya. Yang pertama, coba kita jawab ya, kalian jawab. How many characters are there in the story? Silakan kalian mencoba menjawab pertanyaan pertama dulu ya. Boleh ditulis dulu, nanti secara cek saya minta menjawab ya. How many characters are there in the story? Ya. Kan tadi sudah nonton video dan sudah membaca teksnya. Silakan.
ketiga. What are their characteristics? Ya. What are their characteristics? And the last question is, what is the purpose of the story? What is the purpose of the story? Ya, 1 menit lagi kita bahas. Okay, let's discuss the answer number 1. How many characters are there in the story? Ada yang tahu soalnya itu menanyakan apa? Berapa banyak tokoh atau karakter yang ada di dalam cerita? Siapa mau mencoba jawab? Iya, Rofi, silakan. Siapa saja? Ada berapa tadi? Coba sebutkan jumlahnya. Kamu hanya menyebutkan jumlahnya saja. Siapa saja? Pangeran. Bebas ya menyebutkan, ada pembantu segala. Berapa? 3. Ada 3 kata Rocky. Ada yang mau mencoba menjawab? Rashid, berapa Rashid? Kira-kira 4. Oke, coba ya. Nanti kalian akan tahu jumlahnya berapa sambil menghitung who are they. Siapa mereka? Coba tadi di Cinderella ada siapa saja tokohnya yang pertama? Cinderella. Yang kedua? Pangeran atau prince ya. Kemudian yang ketiga? Ibu tiri ya, ibu tiri. Kemudian ada 2 saudara tiri, berarti ada berapa? Oke, tambah lagi. Cinderella ke istana dibagi. Ada 6 tokohnya ya. Itu ganti ya Mas, ganti aja Mas kursinya. Bapak-bapak, pakai enggak? Pedas ya, nanti diminumi biar enggak. Ya enggak apa-apa ya. Oke ya, tadi ada 6 ya, tadi sudah kita sebutkan. Kemudian, what are the characteristic? Apa saja karakter mereka? Cinderella bagaimana tadi? Baik. Pangeran? Baik. Kemudian ibu tiri? Baik. 2 saudara tiri Cinderella? Baik. Kemudian ibu tirinya? Baik. Karena dia menolong Cinderella. Ya, tadi sudah ditanya ada berapa banyak karakter, siapa saja. Kemudian karakter atau sifat mereka. Yang terakhir pertanyaannya, what is the purpose of the story? Apa tujuan dari cerita tersebut? Nah, tujuan dari naratif teks atau cerita tadi ada yang tahu tujuannya untuk apa? Untuk apa? Ayo. Untuk apa? Maui. Tujuan dari cerita atau dongeng tadi itu tujuannya apa sih biasanya? Seorang penulis dongeng itu tujuannya untuk apa? Supaya apa kamu baca dongeng? Iya, supaya terhibur, pinter sekali ya. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur ya. Nanti kita lihat ya. Tadi kan sudah kita lihat sekilas tentang naratif teks ya. Kita lihat. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya. Bukan menjelaskan, kita ulas kembali tentang naratif teks. Yang pertama, definition of narrative text ya. Jadi naratif teks itu a text which amuse the reader about the story.
story ya. Salah satu jenis teks yang amuse itu artinya tadi yang dibilang oleh mau ya Kak, menghibur ya. Teks yang menghibur the readers, para pembaca tentang sebuah cerita ya. Jadi tadi kalian membaca ataupun melihat tadi dalam bentuk video, kalian pasti akan merasa terhibur, yaitu namanya narrative text ya. Kemudian, nah tadi yang saya tanyakan ke Maui ya, apa sih tujuan atau social function dari narrative text? Tujuannya untuk apa di sini? Yes, untuk menghibur, to amuse atau to entertain. Amuse atau entertain itu artinya adalah menghibur. The readers, tadi readers artinya pembaca, about the story, tentang sebuah cerita ya. Jadi tujuannya untuk menghibur ya. Jadi ketika kalian membaca sebuah narrative text, maka kalian akan merasa terhibur. Misal kalian, oh saya mau nonton video, nah itu juga sama, nanti akan terhibur. Well, next, nah genre structure ya, susunan teksnya. Tadi kan ada yang bentuk teks ya dari Cinderella selain video ya. Yang pertama ada orientation, selanjutnya ada apa dibaca? And then next, oke kita baca dulu yang sekarang ya. Please everybody repeat after me. Orientation, complication, resolution. Yang pertama, orientation. Ada yang tahu kira-kira isinya apa? Mungkin pernah mendengar atau membaca tentang narrative text. Orientation atau orientasi itu biasanya ada di paragraf 1 tadi. Paragraf pertama isinya tentang apa? Tadi, pada zaman dahulu di sebuah kerajaan ada seorang gadis. Nah, berarti isinya apa tadi? Ya, pembukaan ya. Pendahuluan isinya tentang tokohnya. Kemudian ada setting time atau waktu. Kemudian setting place atau tempat. Nah, tadi ya. Pada zaman dahulu. Nah, itu berarti setting waktu. Di sebuah kerajaan, setting tempatnya. Ada seorang pangeran dan seorang putri, itu tokohnya ya. Itu orientation, isinya ada tokoh, pengenalan tokoh, latar waktu dan latar tempat. Selanjutnya complication, komplikasi. Ada yang tahu kira-kira di paragraf kedua tadi dari Cinderella isinya apa? Setelah dikenalkan, kira-kira mulai ada apa? Biasanya kan apa? Isinya, oke, isinya biasanya apa kalau dicerita? Mulai ada apa di sebuah cerita? Iya Azana, permasalahan ya, mulai ada masalah yang muncul. Nah, itu di bagian complication. Nanti complication isinya adalah masalah ataupun konflik yang dihadapi oleh para tokoh dalam cerita tersebut. Itu biasanya di paragraf kedua, ketiga, tergantung isi teksnya ada berapa paragraf ya. Paham? Oke, yang terakhir resolution. Lalu sudah ada dikenalkan tokoh dan lain-lain. Kemudian sudah ada masalahnya, kira-kira resolution isinya apa? Solusinya ya, atau pemecahan masalahnya. Ini biasanya paragrafnya itu setelah paragraf tentang permasalahan. Kadang ada di paragraf terakhir, bisa juga bukan yang terakhir ya. Nah, ini 3 struktur teks naratif ini yang biasanya pasti ada di dalam teks. Ada yang selain ada di sini, biasanya juga ada tetapi tidak selalu ada atau opsional. Ada yang tahu? Biasanya teks paling bawah kadang ada apa? Iya, pesan moral atau moral value itu ada di koda biasanya. Itu ada ya. Biasanya kadang di bagian penutup misalnya cerita Danau Toba ya. Atau Simalin Kundang, paling bawah kita sebaiknya tidak durhaka terhadap orang tua. Nah, kadang di sebuah cerita itu ada penutup yang seperti itu, namanya koda, yang berisi tentang pesan moral atau moral value. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat kinds of narrative text, yaitu jenis-jenis teks naratif. Ya, teks naratif itu kan banyak sekali ya, yang untuk menghibur kalian tadi. Yang pertama ada fable.
and the Dove ya, yaitu ada cerita tentang apa ants, semut, dove, merpati atau burung dara ya. Antara si semut dan burung dara itu ada ceritanya, itu namanya fabel. Tokohnya adalah binatang. Selanjutnya ada yaitu legend atau legenda. Tahu ya legenda ya? Legenda biasanya isinya tentang apa? Asal usul suatu tempat. Contohnya ini ada tentang Danau Toba ya, Toba Lake itu ada. Kemudian ada fairy tale, yaitu dongeng-dongeng ya, dongeng-dongeng. Kemudian cerita rakyat, nah ini contohnya ada Snow White. Ada yang tahu Snow White? Apa? Yes, very good Rashid. Putri Salju ya, Putri Salju bukan Snow Prince, bukan, tapi kalau di luar negeri kita menyebutnya Snow White ya. Selain Snow White tadi yang di depan Cinderella itu juga masuk ke fairy tale. Ada yang mau ditanyakan? Is there any question? Sudah, coba kita ulas lagi. Tadi naratif teks sudah ya untuk menghibur. Kemudian strukturnya tadi yang pertama ada apa? Orientation, and the next communication, and then the last one is resolution. Kemudian kinds of narrative text. Jenisnya yang pertama, contohnya ada apa? Fable, yang kedua legend, and then the last one fairy tale ya. Nah, pintar. Nah, sekarang saya ingin kalian berdiskusi. I want you to make a group of 4 ya, 4 students ya. Yang boleh depan belakang sekalian, yang tidak juga boleh, silahkan ya. Jadi I will give you a worksheet ya. Saya akan membagikan LKPD-nya. Nah, silahkan kalian diskusi. Berapa menit nih? 5 menit ya. Grup ya. Nah, ini grup 1, 2. Boleh berbalik ke belakang dengan temannya ya untuk berdiskusi. 5, 6, 7. Ini berdua. Ini mau gabung ya? Boleh? And then Azril dengan siapa itu? Silakan bergabung diskusi 5 minutes ya. Nah, itu silakan. Nah, sekarang kita diskusikan ini ada baca dulu semuanya ya. Nah, kemudian ya, cerita ya. Seperti yang tadi pas Cinderella. Kita nggak ini sama kita. Dan tadi masing-masing kelompok beda-beda teksnya ya. Coba kita lihat kelompoknya Rashid, judulnya apa? The Story of a Rainbow. Oke, The Story of a Rainbow. Silakan Rashid, kamu maju dengan temannya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan. Ya, Bapak silakan. Oh, maju. Ayo semuanya tolong disimak dulu, nanti gantian kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. How many characters are there in the story? 4. Who are they? Farmer, wife, son, and divorce. What are their characteristics? Very good wife. Son with chest good. What is the purpose of the story? The readers about the story of a rainbow. Oke, coba kita cek dulu ya. Ada yang ceritanya sama dengan kelompoknya Rashid, raise your hand. Yang ceritanya tadi apa judulnya? The Story of a Rainbow. Kelompoknya siapa? Coba dicek jawabannya apakah sama atau ada yang beda. Story of a Rainbow. Kelompoknya siapa? Rofi ya? Rofi sama Mentari. Enggak. Kelompoknya Rofi sama jawabannya. Iya, sama berarti betul ya. Tepuk tangan.
Pasiwo. Pasiwe, pasiwo, pasiwe. Sekian dari kelompok kami. Salam, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next group, Jesslyn and friends, silakan. Ya, sini. Yang mungkin ceritanya senang dengan Jesslyn, kelompoknya Jesslyn silakan diperhatikan ya. Sama atau tidak jawabannya? Ya, silakan Naomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A. Diskusi kelompok kami. Judulnya Judulnya adalah The Magic Box. The Magic Box. Ya, silakan yang tadi kelompok mendapat teks The Magic Box diperhatikan. Silakan dulu Naomi. Pertanyaan pertama, how many characters are there in the story? 3. Three characters, okay. 2. Who are they? Farmer, his father, grandfather, farmer's wife. Okay. 3. What are their characteristics? Farmer, baby, his farmer, grandfather, good. Farmer's wife, baby. Okay. 4. What is the purpose of the story? To entertain the readers about the story of the magic box. Oke, kelompok yang sama The Magic Box, ada yang beda jawabannya? Punya tari The Magic Box? Sama atau ada yang beda? Oh sama, oke, berarti sama ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin kelompok lain? Kalau tidak ada, bentar, jangan ditutup dulu dong. Kita kasih jempol dulu, tahu ya? Ikuti saya ya. Tepuk jempol. Bentar, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, jempol gitu loh. Kemudian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kemudian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas. Oke ya, sudah semua. Untuk selanjutnya tadi sudah diskusi dengan kelompok. Nah, kalau kelompok nanti kalian kan ada teman yang membantu. Nah, sekarang kita latihan soal formatif, tapi kalian mengerjakan secara individu. Sudah bawa HP semua? Oke. Untuk soal-soalnya kita mengerjakan menggunakan quizzes ya. Oke, sebentar. Nah ini, coba di HP-nya klik dulu ya di Google quizzes. Ini tulisannya, quizzes. Ya. Halo, ya oke. Kita mainkan quiznya. Nah, silakan kalian masukkan kode quiznya. 861073. Jadi kalau sudah mulai masuk, kita mulai. Ditulis jangan lupa tulis nama ya, nanti biar kelihatan di situ. Silakan. Ya kalau ada yang nggak bawa mungkin boleh 32 namanya boleh ya. Jadi ada yang izin HP-nya rusak ya. Udah?
join my quiz ya, join quiz sudah. Nah, sekarang kode game. Nah, itu kode gamenya 861073. Kemudian diklik. Sudah? Yes. Klik. Pilih kalau ada pilih enter code, masukkan kode enter code. Nah, itu ada yang sudah mulai masuk. Siapa nih? Oh, Happy Naufal. Iya, ini biasa main quizzes nih, langsung cepet ya. Yang lain itu ya. Ketiga Udin. Yang lagi. Kalau ada yang kesulitan, raise your hand. Silakan atau tanya dengan temannya. Wah, ini udah mulai tambah. Nanti kalau sudah full masuk, kita mulai quiznya. Jelas, ayo yang belum namanya bergabung ya. Nah, yang sudah bisa namanya diajarin. Yo lagi baru 11, 12. Ada masuk. Lihat kok barang tapi udah. Gampang soalnya there are 10 question ya, hanya ada 10 soal. Terakhir untuk mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Sudah. Sudah? Apa lagi yang belum? Nama Sultan. Oke ya, kita mulai. Semuanya silakan siap-siap. Udah ada 20 peserta yang masuk, yang kesulitan karena kuotanya habis, bisa melihat di sampingnya, nanti saya kasih PR. Oke.
kalian salah semua, nggak apa-apa ya. Oke, kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, yes. Oke, good ya. Oke, sekarang semuanya stop doing nothing. Stop doing anything. Berhenti semuanya. Berhenti sudah. Sudah. Tarik nafas dalam-dalam. Take a deep breath. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Sudah? Nah, sudah selesai. Akhirnya sudah dulu ya. Besok tentang kapan-kapan kita game lagi. Nah, selanjutnya. Nah, untuk refleksi hari ini nanti kita kalian akan menuliskan tentang refleksi hari ini di Padlet ya. Nanti saya share di grup WhatsApp kita, di grup bahasa Inggris Padletnya. Kita lihat sebentar. Ini nanti ya. Nanti akan saya share saja di Padletnya di grup. Nah, nanti di grup saya share sebentar tadi. Nanti bisa untuk mengisi refleksinya bisa nanti ya, nanti bisa semuanya menuliskan di situ. Oke, sebelum kita close pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu tentang narrative text hari ini? Tidak ada. Coba kita simpulkan sekali lagi ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Narrative text. Kemudian tadi narrative text tujuannya untuk apa? Menghibur para pembaca. Jenisnya tadi apa saja? Ada fable, kemudian legend, and then narrative text. Kemudian struktur teksnya. Tadi yang pertama orientation, selanjutnya complication, and then resolution. Ada 3 tadi ya. Nah itu tadi pembelajaran hari ini. Nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan ke materi lain yaitu agreement and disagreement, yaitu setuju dan tidak setuju nanti tentang percakapan ya. Kalian akan menyatakan setuju atau tidak setuju dengan sesuatu. Okay, my lovely students, I think it's enough for today. Thanks for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you, friends. See you. Menarik sekali ya pembelajaran bersama Ibu tadi ya. Saya jadi termotivasi untuk bisa seperti Ibu. Apalagi tadi saat ada anak yang jatuh ya Bu ya. Iya, tadi saking semangatnya. Tapi bagus sekali Ibu telah menerapkan menurut saya itu KSE ya Bu ya. Kemampuan sosial emosional. Jadi ketika ada anak yang jatuh, Ibu tidak membuat anaknya malu, tapi justru malah Ibu menyemangatinya. Iya, betul. Iya, jadi walaupun dia sebenarnya malu dan sakit mungkin ya, Iya, Bu, sakit ya. tapi katanya saya tanya pedes Bu kayak gitu. Tapi anaknya tetap pede. Iya. Ya. Baik Bu, untuk kegiatan siang ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Yes. Dari kegiatan yang telah Ibu lakukan tadi. Nah, saya ingin bertanya dengan Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan ber-KSE sesuai dengan rancangan pembelajaran? Kalau untuk kegiatan pembelajaran tadi sudah dilaksanakan, perasaan saya alhamdulillah lega. Saya lega, kemudian karena di sini saya mendapatkan hal yang baru ya Ibu dari penyusunan perencanaan pembelajarannya. Di situ saya memasukkan berdiferensiasi seperti itu, yang sebelumnya mungkin belum selalu seperti itu. Tadi ada berdiferensiasi, kemudian juga saya memuat KSE juga seperti itu. Jadi rasanya lega, ternyata ya bisa dilaksanakan dan itu anak-anak tertarik seperti itu. Iya. Baik. Nah, dalam pembelajaran tadi apa yang menjadi hambatan Ibu
Ya, untuk hambatan mungkin pada saat berdiskusi itu kan ada anak yang sudah selesai diskusi, satu grup sudah selesai, yang lain belum. Nah biasanya yang grup yang sudah selesai kadang sedikit rame, tapi ya tidak apa-apa, namanya diskusi memang harus rame. Kalau diam saja nanti jadi mati diskusinya. Tinggal kita arahkan supaya anak-anak bisa kembali tenang, dicek kembali hasil diskusinya seperti itu. Iya betul ya Bu ya. Mungkin dengan teknik stop juga bisa ya Bu betul, ya. Tadi saya yang Ibu lakukan tadi ketika betul. anak sudah mulai berisik, Ibu langsung anak-anak minta itu baik bagus sekali itu. Teknik stop seperti itu. Kemudian apakah Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi? Ya, cukup puas dengan kegiatan pembelajaran tadi, dengan saya menerapkan tadi yang berdiferensiasi. Saya melihat anak-anak juga antusias, apalagi untuk biasanya kalau tugas-tugas kalau hanya tulis kayak gitu, anak-anak formatif misalnya tulis itu kadang bosan anak-anak. Jadi memang mungkin ketika sudah diamati tadi ya, saya sepertinya akan lebih menarik ketika kita bisa mengkombinasikan seperti itu. Untuk formatifnya kadang mungkin bisa tes tulis atau yang lainnya, seperti tadi saya menggunakan kuisis, anak lebih semangat dan lebih aktif seperti itu. Iya, betul sekali Bu. Kemudian hal positif apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Nah, karena tadi di situ saya ada, yang pertama untuk pemaparan materi tadi contoh teksnya itu saya diferensiasi dari ada yang bentuk video, kemudian ada teks juga. Karena saya ingin melihat, dan ketika saya tanya tadi ternyata anak-anak mayoritas menyatakan mereka lebih menyukai video, mungkin karena lebih menarik ya. Kalau hanya membaca teks kadang kan sudah sering. Nah itu ya tadi yang hal yang membuat saya positif yang baru itu saya berdiferensiasi di situ di konten. Kemudian untuk formatifnya tadi saya menggunakan kuisis, di situ terlihat anak-anak lebih antusias dalam mengerjakan karena mereka berlomba jadi juara 1 tadi, jadi lebih semangat. Apalagi tadi dapat tepuk dari rumahnya ya Bu ya. Ada tepuk-tepuk juga Jadi dalam pembelajaran kami selingi tepuk-tepuk supaya anak lebih semangat. Betul sekali. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Nah, untuk pembelajaran selanjutnya saya ingin bisa merancang kegiatan pembelajaran tidak hanya pada saat materi naratif ya, tidak hanya di kelas yang tadi saya ajar, tapi untuk semua kelas ataupun semua materi saya ingin merancang pembelajaran yang lebih efektif, kemudian membuat anak nyaman, kemudian membuat anak bahagia dan senang dengan pembelajaran. Karena yang seperti Bu kita tahu ya, Bu Rizky tahu, bahasa Inggris kan biasanya dianggap agak susah. Betul. Nah, itu bagaimana cara kita supaya anak-anak tertarik dan merasa senang belajar bahasa Inggris seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu Widya atas waktunya ya. Semoga Ibu semakin sukses. Amin. Besok kegiatan CGP yang akan Ibu lakukan juga terima kasih lagi. besok. Terima kasih atas bantuannya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.